Desa kecil tempat Ningsih tinggal terletak di pinggiran kota yang jaraknya hampir 1 jam perjalanan dari keramaian. Jalan menuju desa itu sempit dan berkelok, diapit sawah luas yang tampak hijau pada siang hari, tetapi berubah sunyi dan gelap ketika malam datang. Lampu jalan tidak banyak, hanya beberapa tiang tua yang memancarkan cahaya redup kekuningan. Di salah satu sudut desa berdiri sebuah rumah sederhana berdinding semen yang mulai kusam dimakan usia. Di rumah itulah Ningsih tinggal bersama ibunya. Ningsih berusia 25 tahun. Ia dikenal warga sebagai gadis yang pendiam namun ramah. Sejak kecil ia sudah terbiasa membantu ibunya bekerja, mulai dari menyapu halaman hingga membantu tetangga menyiapkan makanan ketika ada acara di kampung. Namun kehidupan Ningsih tidak selalu seperti sekarang. Beberapa tahun lalu, rumah itu pernah terasa hangat. Saat itu ayah kandungnya masih hidup. Meski hidup mereka sederhana, suasana keluarga selalu penuh tawa. Ayahnya adalah pria pekerja keras yang bekerja sebagai sopir angkutan antar kota. Setiap pulang kerja, lelaki itu selalu membawa sesuatu untuk Ningsih, kadang hanya jajanan kecil atau buah dari pasar. Hal-hal sederhana itu membuat rumah terasa hidup. Tetapi semuanya berubah sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Kematian itu datang begitu tiba-tiba. Tidak ada yang siap menerima kepergian pria yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga mereka. Sejak saat itu, kehidupan Ningsih dan ibunya menjadi jauh lebih sulit. Ibunya harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia menerima pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan, menjadi pembantu di rumah orang, mencuci pakaian tetangga, hingga membantu warung makan di pasar. Melihat ibunya bekerja tanpa henti membuat Ningsih sering merasa bersalah karena tidak bisa membantu lebih banyak. 2 tahun setelah kepergian ayahnya, ibunya membuat keputusan yang mengubah hidup mereka sekali lagi. Ia menikah lagi. Pria itu bernama Johan. Usianya 40 tahun, tubuhnya tinggi dan berkulit gelap karena sering bekerja di luar ruangan. Johan dikenal sebagai tukang bangunan yang cukup rajin di desa tersebut. Pada awalnya, Ningsih tidak terlalu mempermasalahkan kehadiran pria itu. Ibunya terlihat sedikit lebih bahagia sejak Johan tinggal bersama mereka. Ada seseorang yang bisa membantu pekerjaan rumah, memperbaiki atap bocor, atau sekadar menemani ibunya berbicara di malam hari. Johan juga terlihat cukup baik di awal perkenalan. Ia sering menyapa Ningsih dengan ramah. "Kalau ada apa-apa bilang saja, Ningsih," katanya suatu hari ketika membantu memperbaiki pagar rumah. Ningsih hanya mengangguk kecil sambil tersenyum sopan. Namun seiring waktu, sesuatu mulai terasa berbeda. Awalnya hanya hal kecil yang sulit dijelaskan. Tatapan Johan kadang terasa terlalu lama ketika memandangnya. Ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Ningsih sering merasa seperti sedang diperhatikan diam-diam. Ia pernah beberapa kali menoleh dan mendapati Johan sedang menatapnya tanpa berkata apapun. Setiap kali itu terjadi, Johan akan segera mengalihkan pandangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Perasaan tidak nyaman itu perlahan tumbuh dalam diri Ningsih. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin ia hanya terlalu sensitif, pikirnya. Namun semakin lama, sikap Johan semakin berubah. Pria itu tidak lagi banyak bicara seperti dulu. Wajahnya sering terlihat datar dan dingin. Suasana rumah pun perlahan berubah menjadi lebih sunyi. Ningsih mulai merasa tidak tenang setiap kali berada di rumah sendirian bersama Johan. Untuk menghindari perasaan itu, ia sering mencari alasan untuk keluar rumah. Kadang ia membantu tetangga menjemur padi di halaman. Kadang membantu ibu-ibu di warung kecil dekat jalan utama desa. Apapun ia lakukan asalkan tidak terlalu lama berada di rumah. Tetangga yang mengenalnya sering memuji sifat rajinnya. "Anak itu memang baik," kata seorang ibu tetangga suatu sore. "Selalu mau membantu." Ningsih hanya tersenyum kecil setiap mendengar pujian itu. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya mengapa ia sering menghabiskan waktu di luar rumah. Bagi orang lain, rumah adalah tempat untuk beristirahat. Namun bagi Ningsih, rumah perlahan berubah menjadi tempat yang membuat dadanya terasa sesak. Sore hari adalah waktu yang paling ia sukai. Saat itu ibunya biasanya sudah pulang dari bekerja,
dan kehadiran ibunya membuat rumah terasa sedikit lebih aman. Tetapi malam hari selalu terasa berbeda. Terutama ketika Johan berada di rumah. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam di ruang tengah, Ningsih merasakan tatapan itu lagi. Ia sedang menunduk menyendok nasi ketika tanpa sengaja mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan mata Johan. Pria itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, tatapan yang membuat bulu kuduknya meremang. Ningsih segera menunduk kembali dan tidak berkata apa-apa. Ibunya yang duduk di antara mereka tampaknya tidak menyadari apapun. Ia sibuk bercerita tentang pekerjaan di pasar hari itu. Setelah makan malam selesai, Ningsih segera masuk ke kamarnya. Kamar itu kecil, hanya berisi tempat tidur kayu, lemari pakaian sederhana, dan sebuah jendela yang menghadap halaman belakang. Disitulah ia sering menghabiskan waktu sendirian. Kadang membaca buku lama miliknya, kadang hanya duduk di tepi tempat tidur sambil menatap keluar jendela. Malam di desa selalu sunyi. Hanya suara serangga dari sawah dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Namun malam itu terasa berbeda. Ada perasaan tidak tenang yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, ibunya mendapat pekerjaan tambahan di sebuah rumah makan di kota kecil dekat desa mereka. Pekerjaan itu mengharuskannya pulang lebih larut dari biasanya. Kalau ibu pulang malam, kamu tidak apa-apakan di rumah? Tanya ibunya suatu sore sebelum berangkat kerja. Ningsih mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Padahal di dalam hatinya, ia merasa gelisah. Ia tahu malam itu ia akan berada di rumah bersama Johan. Langit mulai gelap ketika ibunya pergi bekerja. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan di sekitar rumah. Suasana desa perlahan menjadi semakin sunyi. Ningsih mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan dapur. Namun semakin malam, rasa tidak nyaman di dalam dirinya semakin kuat. Ia bisa mendengar suara langkah Johan di ruang depan. Suara kursi yang bergeser. Suara pintu yang terbuka lalu tertutup kembali. Semua suara itu terdengar sangat jelas di rumah yang sunyi. Ningsih akhirnya memutuskan masuk ke kamarnya lebih awal. Ia menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Lampu kamar menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk kedua lututnya. Untuk beberapa saat, semuanya terasa tenang. Namun kemudian, terdengar suara langkah kaki di lorong rumah. Perlahan, mendekati pintu kamarnya. Ningsih menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Lalu gagang pintu bergerak pelan. Ningsih merasakan jantungnya berdegup sangat kencang. Di balik pintu itu, seseorang berdiri dalam diam. Dan malam itu, rumah yang dulu terasa hangat akhirnya berubah menjadi tempat yang tidak lagi aman bagi Ningsih. Malam itu hujan turun sejak senja. Awan hitam menggantung rendah di atas desa, menutup langit yang biasanya dipenuhi bintang. Angin bertiup kencang melewati pepohonan di sekitar rumah, membuat daun-daun bergesekan dan menimbulkan suara berdesir yang panjang. Di dalam rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibunya Ningsih belum pulang dari pekerjaan tambahan di rumah makan di kota kecil dekat desa. Biasanya ia baru kembali menjelang tengah malam. Artinya, untuk beberapa jam ke depan, Ningsih hanya berada di rumah bersama Johan. Di dapur, lampu neon menyala redup. Ningsih berdiri di depan kompor kecil sambil memanaskan air untuk membuat teh. Ia mencoba menyibukkan diri agar pikirannya tidak terus dipenuhi perasaan tidak nyaman. Suara hujan yang menghantam atap seng terdengar keras. Sesekali petir menyambar, menerangi halaman rumah hanya dalam sekejap sebelum kembali gelap. Ningsih membawa cangkir teh hangat ke kamarnya. Ia menutup pintu perlahan dan menguncinya seperti yang selalu ia lakukan setiap malam. Kebiasaan itu mulai ia lakukan sejak beberapa bulan terakhir, sejak perasaan tidak nyaman terhadap Johan semakin kuat. Kamar itu terasa sempit namun menjadi satu-satunya tempat yang membuatnya sedikit merasa aman. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memegang cangkir teh dengan kedua tangan.
Hujan semakin deras. Suara air mengalir dari talang rumah terdengar seperti bisikan panjang di luar jendela. Ningsih mencoba menenangkan dirinya dengan membaca buku lama yang tergeletak di meja kecil di samping tempat tidur. Namun matanya sulit fokus pada tulisan. Pikirannya terus kembali pada kenyataan bahwa di rumah itu hanya ada 2 orang malam ini. Ia dan Johan. Beberapa menit berlalu. Lalu terdengar suara langkah kaki di lorong rumah. Langkah itu berat dan pelan. Ningsih menegakkan tubuhnya. Langkah itu berhenti di depan pintu kamarnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Kemudian terdengar suara Johan dari luar. "Ningsih." Suaranya rendah. Ningsih tidak menjawab. Ia berharap jika ia diam, Johan akan pergi. Namun suara itu terdengar lagi. "Ningsih, buka pintunya." Jantungnya berdegup semakin cepat. "Ada apa, Pak?" Jawabnya pelan dari dalam kamar. Beberapa detik hening. "Ayah cuma mau bicara." Kata "ayah" yang diucapkan Johan terdengar aneh di telinga Ningsih. Ia menatap pintu kayu itu dengan perasaan gelisah. "Aku sudah mau tidur, Pak," katanya lagi. Di luar kamar, tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, gagang pintu bergerak pelan. Johan mencoba membukanya. Pintu itu terkunci. Terdengar hembusan napas berat dari luar. "Ningsih, buka pintunya." Suara itu kini terdengar lebih tegas. Ningsih menggenggam ujung selimut di tangannya. "Ada apa, Pak?" Ulangnya dengan suara gemetar. Hujan terus mengguyur atap rumah. Suasana di dalam kamar terasa semakin sesak. Beberapa detik kemudian, suara Johan terdengar lagi. "Buka pintunya." Nada suaranya tidak lagi seperti permintaan, melainkan perintah. Ningsih merasa tubuhnya membeku. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Jika ia tidak membuka pintu, Johan mungkin akan semakin marah. Namun jika ia membuka pintu, pikirannya dipenuhi rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar menjauh dari pintu. Ningsih menghela napas pelan, merasa sedikit lega. Namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Dari luar kamar terdengar suara benda berat digeser. Kemudian langkah kaki kembali mendekat. Ningsih belum sempat memahami apa yang terjadi ketika tiba-tiba. Brak! Pintu kamarnya terbuka dengan keras. Kayu di bagian kunci patah. Ningsih terkejut dan berdiri dari tempat tidur. Johan berdiri di ambang pintu. Wajah pria itu tampak berbeda dari biasanya. Tatapannya tajam dan dingin. "Ningsih," katanya pelan. Suara hujan di luar semakin keras, seolah menutupi suasana di dalam rumah. Ningsih mundur beberapa langkah. "Pak, kenapa pintunya didobrak?" Namun Johan tidak menjawab. Ia masuk ke dalam kamar dan menutup pintu di belakangnya. Ruangan kecil itu tiba-tiba terasa jauh lebih sempit. "Bapak cuma mau bicara," kata Johan lagi. Ningsih merasakan sesuatu yang salah. Sangat salah. Ia terus mundur sampai kakinya menyentuh tepi tempat tidur. "Kalau ada apa-apa, tunggu ibu pulang saja, Pak," katanya pelan. Namun Johan tetap mendekat. Langkahnya perlahan. "Ningsih," katanya. "Selama ini kamu selalu menghindari Bapak." Ningsih menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Johan kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tatapannya membuat Ningsih merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kenapa kamu takut sama Bapak?" tanya Johan. Suaranya terdengar datar. Ningsih menggeleng kecil. "Aku tidak takut." Namun suaranya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Johan tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak terasa hangat. Justru membuat suasana semakin menegangkan. Di luar, petir menyambar keras. Cahaya kilat masuk melalui jendela kamar,
menerangi wajah Johan hanya sesaat. Dalam cahaya singkat itu, Ningsih melihat sesuatu dalam tatapan pria tersebut. Sesuatu yang membuat dadanya terasa dingin. "Ningsih," kata Johan lagi. Kemudian semuanya terjadi begitu cepat. Ningsih mencoba menjauh, namun ruang kamar terlalu sempit. Tangisnya pecah ketika ia menyadari tidak ada jalan keluar. Hujan di luar semakin deras. Suara angin dan air seakan menelan semua yang terjadi di dalam rumah itu. Malam terasa berjalan sangat lama. Ketika semuanya akhirnya berhenti, kamar itu kembali sunyi. Hanya suara hujan yang masih terdengar dari luar jendela. Ningsih duduk di sudut tempat tidur. Tubuhnya gemetar. Matanya kosong menatap lantai. Ia merasa seperti dunianya baru saja runtuh. Di depan pintu kamar, Johan berdiri beberapa saat tanpa berkata apa-apa. Kemudian ia menoleh ke arah Ningsih. "Jangan bilang apa-apa ke ibumu." Suara itu dingin. "Jika kamu cerita, hidupmu akan semakin susah." Ningsih tidak menjawab. Air mata terus mengalir di pipinya. Johan menatapnya beberapa detik lagi sebelum akhirnya keluar dari kamar. Pintu yang rusak dibiarkan setengah terbuka. Langkah kaki pria itu perlahan menjauh di lorong rumah, meninggalkan Ningsih sendirian di kamar yang kini terasa asing. Ia memeluk dirinya sendiri sambil menangis pelan. Malam itu terasa tidak pernah berakhir. Beberapa jam kemudian, suara pintu depan rumah terdengar. Ibunya pulang dari bekerja. Namun Ningsih tidak keluar dari kamar. Ia hanya duduk diam di sudut tempat tidur, menatap lantai dengan mata merah. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Ningsih berubah. Senyumnya perlahan menghilang. Ia menjadi jauh lebih pendiam. Tatapannya sering kosong. Dan ketika malam datang, ia sering menangis sendirian di dalam kamar tanpa ada yang mengetahui alasannya. Pagi setelah malam hujan itu datang seperti pagi-pagi lain di desa kecil tersebut. Matahari terbit perlahan dari balik hamparan sawah, burung-burung mulai berkicau di pepohonan, dan suara sepeda motor warga yang berangkat bekerja terdengar di jalan sempit depan rumah. Namun bagi Ningsih, pagi itu terasa berbeda. Ia terbangun di kamarnya dengan tubuh yang masih terasa lemah. Matanya sembab karena menangis hampir sepanjang malam. Ia duduk di tepi tempat tidur cukup lama, menatap lantai kayu yang dingin. Segala yang terjadi malam sebelumnya masih teringat jelas di kepalanya. Perasaan takut, marah, dan malu bercampur menjadi satu. Ia bahkan tidak tahu perasaan mana yang paling kuat. Yang ia tahu hanya satu hal. Ia tidak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Dari luar kamar terdengar suara ibunya yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. "Ningsih, kamu sudah bangun?" panggil ibunya dengan nada biasa. Ningsih menelan ludah. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Ia berdiri dan membuka pintu kamar perlahan. Engsel pintu yang rusak akibat didobrak malam sebelumnya kini sudah dipasang kembali secara kasar. Johan rupanya memperbaikinya sebelum pagi. Ketika Ningsih keluar dari kamar, ia melihat Johan duduk di kursi ruang tengah. Pria itu sedang meminum kopi. Tatapannya sekilas beralih ke arah Ningsih. Hanya sekilas. Seolah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Jantung Ningsih langsung berdegup lebih cepat. Ia segera menunduk dan berjalan menuju dapur. Ibunya sedang menggoreng tempe di atas wajan. "Kenapa wajahmu pucat begitu?" tanya ibunya sambil menoleh. Ningsih memaksa tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu, cuma kurang tidur." Ibunya mengangguk. "Jangan terlalu sering begadang." Ningsih hanya mengiyakan. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa seperti batu berat menekan dadanya. Ia ingin sekali menceritakan semuanya kepada ibunya. Ia ingin berteriak, menangis, dan meminta perlindungan. Namun setiap kali ia membayangkan mengatakannya, ancaman Johan kembali teringat di kepalanya. Jika ia berbicara, apa yang akan terjadi? Bagaimana jika ibunya tidak percaya? Atau lebih buruk lagi,
Bagaimana jika ibunya justru terluka karena mengetahui kebenaran itu? Sejak hari itu, kehidupan Ningsih berubah. Ia menjadi jauh lebih pendiam. Senyumnya yang dulu mudah muncul kini hampir tidak pernah terlihat lagi. Ia sering menunduk ketika berjalan, seolah berusaha menghindari tatapan siapapun. Tetangga yang biasa berbincang dengannya mulai menyadari perubahan itu. Suatu sore, ketika Ningsih membantu seorang ibu menjemur pakaian, wanita itu berkata dengan nada khawatir. "Kamu kelihatan capek sekali, Ningsih." Ningsih hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu." Namun senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Di rumah, suasana menjadi semakin menekan. Johan bertingkah seolah semuanya normal. Ia tetap berbicara dengan ibunya seperti biasa. Bahkan sesekali tertawa ketika sedang makan bersama. Melihat sikap itu membuat Ningsih merasa semakin hancur. Bagaimana mungkin seseorang bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa? Setiap kali Johan berada di dekatnya, tubuh Ningsih langsung menegang. Ia selalu mencari alasan untuk menjauh. Jika Johan berada di ruang tamu, ia memilih berada di dapur. Jika pria itu masuk ke dapur, Ningsih akan keluar menuju halaman. Ia terus menghindar, seperti hewan kecil yang mencoba menjauh dari bahaya. Namun menghindar tidak selalu berhasil. Beberapa kali ia tanpa sengaja bertemu Johan di lorong rumah. Setiap kali itu terjadi, pria itu akan menatapnya dengan senyum tipis yang membuat perut Ningsih terasa mual. Hari demi hari berlalu. Tubuh Ningsih semakin kurus. Ia jarang makan dan sering kehilangan nafsu makan. Ibunya mulai menyadari perubahan itu. "Kamu sakit?" tanya ibunya suatu malam. Ningsih menggeleng. "Tidak, Bu. Tapi kamu semakin kurus." "Aku cuma capek." Ibunya menatapnya dengan khawatir, tetapi tidak memaksa bertanya lebih jauh. Malam hari menjadi waktu yang paling berat bagi Ningsih. Ia sering terbangun dari tidur dengan napas terengah-engah. Kadang ia menangis pelan agar ibunya tidak mendengar. Perasaan takut yang ia pendam terus menggerogoti pikirannya. Rahasia itu terasa seperti racun yang perlahan menghancurkan dirinya dari dalam. Suatu malam, ketika ibunya kembali bekerja lembur, rumah itu kembali terasa sunyi. Ningsih sedang berada di dapur ketika Johan masuk dari ruang depan. Langkah pria itu membuat tubuh Ningsih langsung tegang. Ia mencoba keluar dari dapur, tetapi Johan berdiri di ambang pintu. "Mau kemana?" tanya Johan. Suaranya rendah. "Aku mau ke kamar," jawab Ningsih pelan. Johan tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap Ningsih. Tatapan itu membuat Ningsih merasa terjebak. "Apa kamu sudah cerita ke ibumu?" tanya Johan tiba-tiba. Ningsih menggeleng cepat. "Tidak." Johan melangkah lebih dekat. "Ingat apa yang Bapak bilang," katanya. Suara hujan mulai terdengar lagi di luar rumah, meski tidak sederas malam sebelumnya. "Kalau kamu bicara," lanjut Johan. Ia berhenti sejenak. "Hidupmu akan hancur." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Ningsih. Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak bilang apa-apa," bisiknya. Namun Johan masih berdiri di sana. Beberapa kata kasar keluar dari mulutnya, membuat suasana semakin tegang. Pertengkaran kecil yang awalnya hanya bisikan berubah menjadi perdebatan penuh emosi. Ningsih yang selama ini menahan semuanya akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan rasa sakitnya. Tangisnya pecah. Namun Johan justru semakin marah. Suara mereka sempat terdengar cukup keras di dalam rumah yang sunyi itu. Setelah beberapa saat, Johan akhirnya pergi dari dapur dengan langkah berat, meninggalkan Ningsih sendirian. Malam itu terasa sangat panjang. Ningsih masuk ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia menutup pintu dan duduk di tepi tempat tidur. Tangisnya tidak berhenti. Ia merasa seperti terjebak dalam kehidupan yang tidak memiliki jalan keluar. Ia tidak berani bercerita. Ia tidak sanggup terus menyimpan semuanya. Di luar kamar, rumah itu kembali sunyi.
Beberapa jam kemudian, ketika ibunya pulang dari bekerja, lampu kamar Ningsih masih menyala. Ibunya mengetuk pintu kamar. "Ningsih?" Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Di dalam kamar yang sepi itu, Ningsih terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat. Ibunya langsung berteriak panik memanggil bantuan. Warga desa berdatangan malam itu. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang terjadi. Bagi mereka, kematian Ningsih hanyalah sebuah tragedi yang menyedihkan. Sebuah kejadian misterius yang membuat seluruh desa diliputi rasa duka dan pertanyaan yang tak terjawab. Pemakaman Ningsih berlangsung pada pagi yang mendung. Langit desa tampak kelabu, seolah ikut berduka atas kepergian gadis yang selama ini dikenal ramah oleh warga sekitar. Tanah pemakaman yang terletak di ujung desa dipenuhi orang-orang yang datang untuk mengantar kepergian terakhirnya. Beberapa ibu menangis pelan. Sebagian warga hanya berdiri diam dengan wajah muram. Tidak ada yang benar-benar mengerti mengapa Ningsih meninggal begitu tiba-tiba. Bagi mereka, Ningsih adalah gadis baik yang tidak pernah membuat masalah. Ia selalu membantu tetangga dan jarang terlihat marah kepada siapapun. Ketika liang kubur akhirnya ditutup, ibunya Ningsih jatuh terduduk sambil menangis keras. Beberapa wanita segera menenangkannya. "Sudah, Bu, ikhlaskan saja," kata salah satu tetangga dengan suara lembut. Namun kehilangan seorang anak bukan sesuatu yang mudah diterima. Sementara itu, Johan berdiri sedikit menjauh dari kerumunan. Pria itu tampak diam dengan wajah kaku. Tidak ada air mata di wajahnya. Hanya tatapan kosong yang sulit dibaca oleh siapapun. Setelah pemakaman selesai, kehidupan di desa perlahan kembali seperti biasa. Namun tidak demikian dengan rumah tempat Ningsih dulu tinggal. Sejak hari itu, suasana di rumah tersebut terasa berbeda. Awalnya perubahan itu hanya dirasakan oleh ibunya Ningsih. Pada malam pertama setelah pemakaman, ia berjalan melewati lorong menuju kamar anaknya. Pintu kamar itu masih tertutup seperti terakhir kali ditinggalkan. Ia berhenti sejenak di depan pintu. Dadanya terasa sesak setiap kali memandang kamar itu. Di sanalah Ningsih menghabiskan sebagian besar waktunya. Di sanalah pula ia ditemukan tak bernyawa. Ibunya menghela napas panjang. Namun ketika ia hendak berjalan kembali ke ruang tengah, tiba-tiba ia mencium sesuatu. Aroma tanah. Bukan sekadar bau tanah biasa. Melainkan bau tanah basah seperti dari kuburan yang baru digali. Ia mengernyit bingung. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri lorong. Tidak ada apa-apa. "Ah, mungkin cuma bau dari luar," gumamnya pelan. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali ke ruang tengah. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, ketika rumah sudah sepi, ia kembali melewati lorong yang sama. Dan sekali lagi, bau tanah basah itu tercium. Kali ini lebih jelas. Seolah berasal dari dalam kamar Ningsih. Ibunya berdiri beberapa detik di depan pintu. Tangannya hampir saja menyentuh gagang pintu, tetapi entah mengapa ia tiba-tiba merasa ragu. Akhirnya ia memilih pergi tanpa membuka pintu itu. Sementara itu, Johan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pada awalnya ia tidak terlalu memikirkan kematian Ningsih. Bagi orang lain, kematian itu memang terasa tragis. Namun bagi Johan, hidup tetap berjalan seperti biasa. Ia tetap bekerja sebagai tukang bangunan di siang hari. Ia tetap makan malam bersama istrinya. Namun beberapa malam kemudian, tidurnya mulai terganggu. Suatu malam, ketika ia sedang terlelap, ia tiba-tiba terbangun. Entah apa yang membangunkannya. Namun ada perasaan aneh yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kamar itu gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil. Johan berbaring diam beberapa detik. Lalu ia merasakan sesuatu. Perasaan seperti sedang diawasi. Perlahan ia menoleh ke arah sisi tempat tidur. Dalam gelap, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di sana. Siluet samar yang tidak bergerak. Johan langsung menyalakan lampu.
Cahaya lampu menyinari seluruh kamar. Namun tidak ada siapapun. Ia duduk tegak di tempat tidur sambil mengerutkan dahi. Perasaan saja, gumamnya. Ia mematikan lampu dan mencoba tidur kembali. Namun kejadian serupa terus terulang di malam-malam berikutnya. Ia sering terbangun tiba-tiba dengan perasaan yang sama. Perasaan bahwa ada seseorang berdiri di dekatnya. Setiap kali lampu dinyalakan, kamar itu selalu kosong. Awalnya Johan mencoba menertawakan dirinya sendiri. Ia bukan orang yang percaya hal-hal gaib. Namun semakin lama, kegelisahan mulai muncul. Beberapa kejadian kecil juga mulai terjadi di dalam rumah. Suatu sore, ketika ibunya Ningsih sedang menyapu ruang tengah, pintu dapur tiba-tiba terbuka sendiri. Padahal tidak ada angin. Ia berhenti menyapu dan menatap pintu itu dengan bingung. Beberapa detik kemudian pintu itu tertutup lagi dengan suara pelan. Ibunya menggeleng. Mungkin engselnya longgar, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, ketika Johan sedang mencuci muka di kamar mandi, ia melihat sesuatu di cermin. Retakan kecil muncul di sudut cermin. Ia mengira cermin itu mungkin sudah lama rusak. Namun ketika ia kembali ke kamar beberapa jam kemudian, retakan itu sudah menjalar ke hampir seluruh permukaan kaca. Seolah sesuatu menghantamnya dari dalam. "Cermin ini kenapa?" tanya istrinya keesokan pagi. Johan hanya mengangkat bahu. Tidak tahu. Namun yang paling membuat suasana rumah semakin tidak nyaman adalah suara-suara yang mulai terdengar di malam hari. Suara langkah kaki. Pelan. Seperti seseorang berjalan di lorong rumah. Ibunya Ningsih pertama kali mendengar suara itu sekitar tengah malam. Ia mengira Johan sedang berjalan menuju dapur. Namun ketika ia keluar dari kamar, lorong rumah kosong. Johan ternyata sedang tidur di kamarnya. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Langkah pelan yang bergerak dari arah kamar Ningsih menuju ruang tengah. Ibunya berdiri di pintu kamar dengan tubuh merinding. Ia tidak berani keluar. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar Ningsih. Kemudian, sunyi. Beberapa hari kemudian, kejadian lain membuatnya semakin takut. Suatu malam, ketika ia sedang duduk sendirian di ruang tengah, ia mendengar sesuatu dari lorong. Suara tangisan. Pelan. Seperti tangisan seorang perempuan. Ia membeku di kursinya. Tangisan itu terdengar sangat samar, tetapi jelas berasal dari arah kamar Ningsih. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. "Ningsih," bisiknya lirih. Namun lorong rumah tetap gelap dan sunyi. Sementara itu, Johan yang awalnya tidak percaya hal gaib mulai merasa gelisah. Rumah yang dulu terasa biasa saja kini perlahan berubah menjadi tempat yang membuatnya tidak nyaman. Dan meskipun ia mencoba mengabaikannya, ada satu perasaan yang semakin sulit ia singkirkan. Perasaan bahwa sesuatu di rumah itu sedang memperhatikannya. Sejak beberapa minggu setelah kematian Ningsih, rumah itu tidak pernah benar-benar terasa tenang lagi. Suasana yang dulu hanya terasa sunyi kini berubah menjadi sesuatu yang lebih menekan. Setiap sudut rumah seperti menyimpan bayangan yang tidak terlihat, seolah ada sesuatu yang selalu mengawasi dari kejauhan. Ibunya Ningsih masih sering terbangun di malam hari karena suara langkah kaki yang samar di lorong. Namun ia mulai mencoba mengabaikan semuanya dengan berdoa sebelum tidur. Ia tidak ingin mempercayai bahwa sesuatu yang aneh benar-benar terjadi. Namun Johan tidak bisa lagi menenangkan pikirannya dengan mudah. Semakin lama, gangguan yang ia rasakan semakin nyata. Suatu malam yang dingin, desa itu tenggelam dalam keheningan. Hanya suara jangkrik dari sawah yang terdengar samar di kejauhan. Angin malam berhembus pelan melewati celah-celah jendela rumah. Johan terbangun dari tidurnya. Ia tidak tahu pasti mengapa. Namun ada perasaan aneh yang membuat dadanya terasa berat. Kamar itu gelap, hanya sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil di dinding. Johan duduk perlahan di tepi tempat tidur sambil mengusap wajahnya.
Ia mencoba menenangkan napasnya. Kemudian ia mendengar sesuatu. Suara langkah. Pelan. Seperti seseorang berjalan di lorong rumah. Johan mengernyit. Mungkin istrinya sedang menuju dapur, pikirnya. Namun langkah itu terdengar sangat pelan, hampir seperti gesekan kaki yang menyeret lantai. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Lorong rumah tampak gelap. Lampu di ujung lorong tidak dinyalakan. Namun dalam cahaya samar dari ruang tengah, Johan melihat sesuatu. Seseorang berdiri di ujung lorong. Siluet seorang perempuan. Johan membeku di tempatnya. Perempuan itu berdiri diam membelakangi dirinya. Rambutnya panjang dan hitam, terurai menutupi hampir seluruh punggungnya. Pakaiannya putih kusam. Kain itu tampak panjang hingga menyentuh lantai. Dalam cahaya redup, kain itu terlihat kotor, seperti bernoda tanah. Johan menelan ludah. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Perempuan itu tidak bergerak sedikit pun. Suasana rumah terasa tiba-tiba sangat dingin. Angin malam berhembus masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai bergerak perlahan. Johan mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya istrinya. Namun ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Tubuh perempuan itu terlalu diam. Terlalu kaku. Seperti patung yang berdiri di ujung lorong. "Bu?" panggil Johan lagi, kali ini sedikit lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Johan mulai melangkah mendekat. Langkahnya terasa berat. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas sosok itu terlihat. Rambut panjang yang kusut. Pakaian putih yang kusam. Dan sesuatu yang tampak seperti tanah yang menempel di bagian bawah kainnya. Johan merasakan keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari sosok itu. "Siapa kamu?" katanya dengan suara yang kini mulai bergetar. Perempuan itu masih diam. Namun perlahan. Sangat perlahan. Kepalanya mulai bergerak. Rambut panjangnya bergeser sedikit. Kemudian sosok itu menoleh. Gerakannya lambat dan tidak wajar. Ketika wajahnya akhirnya terlihat, napas Johan langsung tercekat. Wajah itu pucat. Sangat pucat. Kulitnya tampak seperti tidak memiliki darah. Matanya kosong dan terbuka lebar. Tidak berkedip sama sekali. Dan wajah itu adalah wajah yang sangat dikenalnya. Wajah Ningsih. Johan mundur satu langkah dengan napas terengah. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya. Namun sosok itu tetap berdiri di sana. Menatapnya. Tatapan kosong yang membuat seluruh tubuh Johan terasa dingin. Rambut Ningsih yang panjang sebagian menutupi wajahnya, tetapi mata pucat itu tetap terlihat jelas. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Kemudian lampu ruang tengah tiba-tiba berkedip. Sekali. Dua kali. Ketika lampu menyala kembali dengan stabil, sosok itu sudah tidak ada. Lorong rumah kembali kosong. Johan berdiri terpaku. Napasnya masih terengah-engah. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba memastikan apakah yang ia lihat barusan benar-benar nyata. Namun lorong itu benar-benar kosong. Sejak malam itu, hidup Johan tidak pernah sama lagi. Ia mulai sering melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suatu pagi ketika ia sedang mencuci muka di kamar mandi, ia melihat bayangan di cermin. Di belakangnya, sekilas terlihat sosok perempuan berdiri di pintu kamar mandi. Johan langsung menoleh. Namun pintu kamar mandi kosong. Ketika ia kembali melihat cermin, bayangan itu juga sudah tidak ada. Beberapa hari kemudian, kejadian lain terjadi. Johan sedang duduk sendirian di ruang tengah pada malam hari. Angin malam membuat jendela rumah sedikit berderit. Tanpa sengaja ia menoleh ke arah kaca jendela. Dan di pantulan kaca yang gelap itu, ia melihat sosok berdiri di halaman rumah. Siluet perempuan berambut panjang.
Johan langsung bangkit dan membuka pintu depan. Namun ketika ia keluar, halaman rumah kosong. Hanya suara angin dan dedaunan yang bergerak pelan. Gangguan itu semakin sering terjadi. Kadang Johan melihat bayangan putih di sudut ruangan. Kadang ia merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Suatu malam ketika ia sedang duduk di kursi dapur, ia merasakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Dengan perlahan ia menoleh ke belakang. Dan dalam sekejap, ia melihat sosok perempuan berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. Rambut panjang. Pakaian putih kusam. Wajah pucat yang sangat dikenalnya. Namun ketika ia berkedip, sosok itu menghilang lagi. Sejak saat itu, Johan tidak pernah lagi merasa tenang di rumahnya sendiri. Bayangan Ningsih seolah selalu ada. Kadang terlihat. Kadang hanya terasa. Namun satu hal yang pasti, arwah itu tidak pernah benar-benar pergi. Hari-hari setelah kejadian di lorong itu menjadi semakin berat bagi Johan. Jika sebelumnya gangguan hanya muncul sesekali, kini semuanya terasa jauh lebih nyata. Rumah yang dulu ia anggap biasa saja kini berubah menjadi tempat yang membuatnya tidak pernah benar-benar merasa aman. Setiap malam, rasa gelisah selalu datang sebelum ia tidur. Ia sering berbaring lama di tempat tidur, menatap langit-langit kamar sambil mencoba memejamkan mata. Namun pikirannya tidak pernah tenang. Bayangan wajah Ningsih selalu muncul di kepalanya. Wajah pucat dengan mata kosong yang menatapnya tanpa berkedip. Beberapa malam kemudian, mimpi buruk mulai datang. Mimpi itu selalu sama. Johan berada di kamarnya yang gelap. Lampu mati, dan hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Ia berdiri sendirian di tengah ruangan. Namun ia tahu bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Di sudut kamar, ada seseorang yang berdiri. Perlahan sosok itu berjalan mendekat. Rambutnya panjang dan berantakan. Pakaiannya putih kusam, tampak kotor oleh tanah. Ketika wajahnya terlihat jelas, Johan selalu merasakan tubuhnya membeku. Itu adalah Ningsih. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya terbuka lebar dan kosong. Dalam mimpi itu, Ningsih selalu berdiri tepat di depan Johan. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Hanya menatapnya. Kemudian bibirnya bergerak pelan. Suaranya lirih, tetapi terdengar sangat jelas di telinga Johan. Aku tidak pernah melupakan apa yang kau lakukan. Setiap kali kata-kata itu terdengar, Johan selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Jantungnya berdetak sangat keras di dadanya. Awalnya ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun mimpi itu datang lagi. Dan lagi. Hampir setiap malam. Lama-kelamaan, tubuh Johan mulai terlihat semakin lelah. Lingkaran hitam muncul di bawah matanya karena kurang tidur. Wajahnya yang dulu terlihat keras kini tampak pucat dan kusut. Istrinya mulai menyadari perubahan itu. "Kamu sakit?" tanya wanita itu suatu pagi ketika mereka sedang sarapan. Johan hanya menggeleng. "Tidak." Namun jawabannya terdengar tidak meyakinkan. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Suatu sore ketika Johan sedang bekerja memperbaiki pagar di halaman rumah, tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan. Kakinya terpeleset begitu saja, padahal tanah di bawahnya kering. Tubuhnya jatuh cukup keras ke tanah. Ia mengumpat pelan sambil bangkit kembali. Awalnya ia menganggap itu hanya kecelakaan kecil. Namun kejadian serupa terjadi lagi beberapa hari kemudian. Kali ini saat ia sedang berjalan di lorong rumah. Tiba-tiba kakinya seperti tersandung sesuatu yang tidak terlihat. Tubuhnya terhuyung ke depan dan hampir jatuh. Johan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gangguan lain juga mulai muncul. Suatu malam, ketika ia sedang duduk sendirian di ruang tengah, ia merasakan sesuatu di telinganya. Sebuah bisikan. Sangat pelan.
Awalnya ia mengira hanya suara angin yang masuk dari jendela. Namun bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suaranya lirih, seperti suara perempuan. Johan menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapapun. Ia berdiri dari kursinya dan memeriksa seluruh ruangan. Rumah itu sunyi. Namun perasaan tidak nyaman tetap tinggal di dalam dadanya. Sejak saat itu, Johan sering merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika ia berjalan di lorong rumah, ia sering merasakan bayangan bergerak di sudut matanya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun perasaan diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam ketika ia sedang mencuci tangan di dapur, ia melihat bayangan di lantai. Bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Johan langsung menoleh. Namun dapur itu kosong. Ia kembali menatap lantai. Bayangan itu juga sudah hilang. Gangguan itu perlahan mulai mempengaruhi hidupnya di luar rumah. Saat bekerja di proyek bangunan, ia beberapa kali kehilangan fokus. Tangannya sering gemetar ketika memegang alat. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. "Kamu kelihatan tidak sehat, Johan," kata salah satu rekannya suatu siang. Johan hanya mengangguk tanpa menjawab. Ia tidak mungkin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun perubahan itu tidak hanya dirasakan oleh Johan. Di desa, beberapa warga mulai membicarakan sesuatu yang aneh. Seorang ibu yang rumahnya tidak jauh dari rumah Ningsih pernah berkata kepada tetangganya, "Aku sering dengar suara tangisan perempuan malam-malam." Tetangganya menatap dengan wajah serius. "Dari arah rumah Ningsih?" Wanita itu mengangguk pelan. Cerita-cerita seperti itu mulai menyebar. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di dekat halaman rumah Ningsih pada malam hari. Ada pula yang mengatakan pernah melihat sosok putih berjalan di jalan kecil dekat rumah itu. Semua cerita itu memiliki satu kesamaan. Sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih. Warga desa mulai berbisik-bisik. Beberapa orang percaya bahwa arwah Ningsih belum benar-benar pergi. Bahwa kematiannya menyimpan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Sementara itu, Johan semakin tidak bisa melarikan diri dari rasa takutnya sendiri. Mimpi buruk, bisikan, dan bayangan yang selalu muncul membuat pikirannya semakin kacau. Setiap malam ia selalu merasa seperti ada seseorang yang berdiri di dekatnya. Menatapnya dalam diam. Menunggu. Dan di dalam hatinya, Johan mulai menyadari satu hal yang membuatnya semakin ketakutan. Apapun yang sedang terjadi di rumah itu, seolah bukan sekadar gangguan biasa. Seolah ada sesuatu yang perlahan mendekat. Sesuatu yang datang untuk menagih dosa yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu desa tenggelam dalam keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan, hanya awan tebal yang menutup cahaya bintang. Angin malam berhembus pelan melewati sawah di sekitar desa, membawa suara serangga yang samar dari kejauhan. Di dalam rumah yang pernah menjadi tempat tinggal Ningsih, lampu-lampu sudah dimatikan. Ibunya tertidur di kamar depan setelah seharian bekerja dan menangis diam-diam memikirkan anaknya yang telah tiada. Namun di kamar lain, Johan tidak benar-benar tidur dengan tenang. Beberapa malam terakhir, ia selalu merasa seperti sedang menunggu sesuatu. Rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan telah tumbuh begitu besar dalam dirinya. Bahkan ketika ia memejamkan mata, pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Malam itu ia akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun tidur itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba ia terbangun. Matanya terbuka perlahan dalam kegelapan kamar. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Namun kemudian ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan. Seperti seseorang berjalan di dalam kamar. Johan langsung terdiam. Dadanya terasa sesak. Langkah itu terdengar sangat jelas. Pelan. Satu langkah. Lalu langkah berikutnya. Seolah seseorang sedang berjalan mengitari tempat tidurnya. Johan mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya suara kayu lantai yang bergerak,
pikirnya. Namun suara itu berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Johan merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan perlahan, ia memalingkan kepalanya ke samping. Dan disitulah ia melihatnya. Sosok seorang perempuan berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Jaraknya begitu dekat hingga Johan bisa melihat dengan jelas setiap detail wajahnya. Rambut panjang yang kusut jatuh menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya putih kusam, tampak kotor oleh tanah yang menempel di bagian bawah kain. Kulitnya pucat. Sangat pucat. Seperti kulit mayat yang tidak lagi memiliki kehidupan. Namun yang paling membuat Johan membeku adalah wajah itu. Wajah yang sangat ia kenal. Wajah Ningsih. Matanya terbuka lebar. Kosong. Namun di balik kekosongan itu ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kemarahan. Dendam yang dingin dan dalam. Johan mencoba berteriak. Namun suaranya tidak keluar. Tenggorokannya terasa seperti terkunci. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahan seluruh anggota tubuhnya di tempat tidur. Sosok itu tidak berkedip. Ia hanya menatap Johan dengan mata pucat yang tidak memiliki kehidupan. Kemudian perlahan, sangat perlahan, arwah Ningsih mencondongkan tubuhnya mendekat. Rambut panjangnya bergeser pelan, memperlihatkan wajah pucat yang kini terlihat lebih jelas. Bibirnya bergerak. Suaranya keluar sangat pelan. Namun setiap kata terdengar jelas di telinga Johan. Sekarang kau merasakan ketakutan. Ia berhenti sejenak. Matanya masih menatap langsung ke mata Johan. Yang sama seperti yang kau berikan padaku. Udara di dalam kamar terasa semakin dingin. Johan merasakan napasnya menjadi semakin pendek. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sudut penglihatannya. Seolah kamar itu dipenuhi kegelapan yang bergerak perlahan. Sosok Ningsih semakin mendekat. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari wajah Johan. Bau tanah basah yang kuat memenuhi udara di sekitar tempat tidur. Bau yang sama seperti yang sering tercium di lorong rumah sejak pemakamannya. Johan mencoba menggerakkan tangannya. Namun tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Rasa takut yang selama ini ia hindari kini sepenuhnya menelannya. Di dalam tatapan arwah Ningsih, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kesedihan. Dan kemarahan yang telah lama menunggu. Lampu kamar tiba-tiba berkedip pelan. Sekali. Dua kali. Angin dingin berhembus masuk melalui jendela yang terbuka sedikit. Tirai bergerak perlahan seperti tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Di dalam kamar yang gelap itu, Johan hanya bisa menatap wajah yang menghantuinya selama berminggu-minggu. Wajah Ningsih. Arwah itu masih menatapnya. Tidak berkata apa-apa lagi. Namun tatapan itu sudah cukup untuk membuat Johan merasakan sesuatu yang lebih buruk dari ketakutan. Penyesalan yang datang terlambat. Malam terus berjalan dalam keheningan yang menyesakan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Tidak ada yang mendengar suara apapun. Rumah itu tetap sunyi seperti malam-malam sebelumnya. Keesokan paginya, matahari mulai muncul dari balik sawah desa. Ibunya Johan bangun seperti biasa dan berjalan menuju dapur untuk menyiapkan air panas. Namun ia menyadari sesuatu yang aneh. Rumah terasa sangat sunyi. Lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan menuju kamar Johan dan mengetuk pintu. Bangun, sudah pagi, katanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Masih tidak ada suara. Perasaan tidak enak mulai muncul di dalam hatinya. Akhirnya ia membuka pintu kamar itu perlahan. Apa yang ia lihat membuatnya menjerit keras. Johan terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum kematiannya. Warga desa segera berdatangan setelah mendengar teriakan itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Tidak ada luka di tubuh Johan. Namun ekspresi wajahnya membuat siapapun yang melihatnya merinding. Sejak hari itu, rumah tersebut tidak pernah dihuni lagi. Ibunya akhirnya pindah ke rumah kerabatnya di desa lain karena tidak sanggup tinggal di tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan buruk. Rumah itu dibiarkan kosong. Pintunya tertutup rapat. Halaman depannya perlahan dipenuhi rumput liar. Namun bagi warga desa, rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Beberapa orang yang melewati jalan di depan rumah itu pada malam hari mengaku pernah mendengar sesuatu dari dalam. Suara tangisan perempuan. Pelan. Seperti seseorang yang menangis dalam kesedihan yang sangat dalam. Dan bagi sebagian warga desa, mereka percaya satu hal. Bahwa arwah Ningsih akhirnya mendapatkan balasannya. Namun meskipun dendam itu telah tuntas, kesedihan yang tertinggal di rumah itu mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi.